Halo para sahabat cair ya, cari uang di internet. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Bertemu kembali di channel cair, cari uang di internet ya. Eh, Pastinya kerjakan, bersabar, berhasil gitu ya teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang modul edukasi kedua ya, yaitu tentang pengetahuan. Ini sebenarnya bukan pengetahuan lagi, tetapi rasa atau apa namanya ya, insting juga ya, atau mungkin perasaan kita. Dalam artian saya rangkumkan dengan psikologi kita. Nah itu ya. Jadi ini ada 21 mindset ya, 21 pikiran atau mungkin mindset lah gitu ya, 21 mindset yang mungkin baik yang pemula, baik yang ya sudah kelas di atas juga ya. Tetapi sebenarnya kalau dia punya teman-teman yang trader yang sudah memiliki strategi sih sebenarnya ada juga hal yang dirasakan di sini teman-teman, di 21 mindset ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar yang positif serta memberikan kritikan dan masukan agar apa namanya, memperbaiki ya, atau semakin berkembangnya channel ini teman-teman. Terima kasih teman-teman sebelumnya ya. Nah, kita masuk langsung ke pokok pembahasannya saja. Nah, di sini saya akan ini ya teman-teman. Pertama sekali ya, di saat trennya begini ya, ini masih, ini ibaratkan candle ya teman-teman. Ini candle dan saya buat di sini dalam bentuk line ya, line chart atau ya line chart ya. Dalam ini bentuk line agar lebih mudah sih sebenarnya dipahami teman-teman. Nah, yang pertama sekali itu ya, ketika di sini teman-teman wah sepertinya mau naik nih kan gitu ya. Perasaan pertama nih saat melihat candle seperti ini, misalkan begini ya teman-teman. Nah seperti ini kita lihat ya, seperti ini misalkan, wah ini kayaknya mau naik kan gitu ya teman-teman. Nah seperti ini kayaknya mau naik, mana ya contohnya. Nah seperti ini ya, kayaknya mau naik lagi nih, gimana ya, yang seperti ini ya, kayaknya mau naik lagi nih kan gitu ya. Naik terus karena tiga sudah ini ya, dan kita berpikirnya seperti itu teman-teman. Wah ini sepertinya mau naik, nah gitu ya. Nah tetapi kita masih posisi berpikir gitu ya, jadi belum action. Nah kemudian ini sangat apa ya, ini sangat cepat teman-teman ya, terjadinya sangat cepat gitu ya. Nah kemudian yang kedua, ternyata trennya bener naik. Nah, jadi di sini kita masih bingung gitu ya. Bingungnya sih sebenarnya ini open buy lah ya, kan gitu ya. Tetapi karena ini kan kita nunggu koreksi dulu gitu ya. Nunggu koreksi apa artinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini pasti koreksi nih kan gitu ya. Ini pasti koreksi nih. Nah, tunggu dulu lah kan gitu, turun lagi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian pada fase yang ketiga, nah di sini kita berpikir lagi nya. Jadi ini teman-teman, buat pemula, buat yang master juga pasti berpikir seperti ini. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah ini ya, harusnya koreksi lagi kan gitu ya. Koreksi itu maksudnya setelah sudah naik bisa turun kembali kan begitu ya teman-teman. Itu namanya koreksi. Nah di saat seperti itu kita langsung, waduh ketinggalan nih profitnya kan gitu ya. Kita fix buy nih ya kan, oke fix buy kan gitu ya. Nah kemudian perasaan kita yang keempat itu atau mindset kita yang keempat itu, nah benar kan, untung aja saya berani open buy dari tadi, keren abis. Nah itu fase yang pertama, kita selamat kan gitu ya. Nah kemudian saat kita di sini, saat kita keempat nih, kita masuk ke fase 5. Nah mantul koreksi nih, sepertinya naik lagi nih kan seperti ini. Misalkan koreksi turun gitu ya, habis itu naik kan begitu ya teman-teman. Ini masih mindset kita gitu ya.
Nah, kemudian kita open buy lagi lah, kita tambah layer. Nah, seperti di mid kan saya sudah sebutkan, atau di grup juga sering saya sebutkan open layer atau tambah layer itu tambah posisi gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ketika kita tambah lagi, wah, maknyos nih, jos gondos kata Bang Heri, tambah layer lagi gitu ya, open posisi lagi. Nah, padahal kita nggak hitung nih, dari sini kita udah open buy ya, di sini tadi open buy kan hampir sama nih teman-teman. Di sini ya, kalau saya tarik garisnya seperti ini teman-teman, sebentar nih, saya tarik garisnya misalkan nih, dari sini tadi kita open di sini hampir sama nih open buy. Nah, kemudian hanya beberapa pips mungkin kita baru open buy lagi di sini kan gitu ya. Nah, ternyata turun lagi teman-teman. Nah, pikiran kita yang ketujuh nih, atau di sini 21 ini jangan lupa ya teman-teman. Waduh, kenapa bisa ya? Kan gitu ya, turun lagi. Kita mungkin open lagi di sini kan gitu. Nah, kemudian masuk ke fase 8. Kacau nih, kenapa ini? Ada apa nih? Nah, kita udah mulai cemas nih. Nah, baru kita cek fundamental. Mungkin ada news ya. Ada news ya. News itu berita, teman-teman. Kita mungkin ada news ya. Setelah gelisah ya. Setelah gelisah cek news ya teman-teman, atau berita hari itu juga yang sedang berjalan. Nah gitu ya. Nah, jadi maksudnya gini loh, ini yang saya sampaikan ini semua kita bisa merasakan hal yang sama seperti ini teman-teman ya, bukan hanya pemula saja. Nah, kita tadi sudah open layer 3 ya teman-teman. Nah, kemudian fase yang ke-9, waduh, nggak sabar nih, kita mulai panik nih ya. Sabar, kita sendiri, kita yang memotivasi diri kita sendiri gitu ya, sabar gitu ya, jangan panik, tunggu koreksi lagi, pasti naik ya, kayak main ya, setidaknya kita main long time atau swing gitu ya teman-teman. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, kemudian yang ke-10 ya, teman-teman merasakan nih sudah mulai kacau pikiran nih, wah gimana nih, bahkan kalau di grup misalkan, yang di grup, wah nih gimana nih Bang, gimana nih Mas? Nah, udah mulai kacau gitu. Atau kita mungkin yang lain-lain, aduh ini udah mulai nggak bagus nih. Nah, gelisah, panik semuanya gitu. Karena kenapa? Karena kita mungkin modal kita mungkin 50 US dollar ya. Tapi ya kalau 3 posisi seperti apa? Kalau itu sebabnya selalu saya sampaikan, kalau untuk ambil posisi, lihat pair yang kita tradingkan itu apa gitu ya, sinyal, atau sebenarnya ini terlepas dari sinyal yang saya berikan dulu ya. Karena kalau sinyal yang saya berikan, yang STI ya, Silent Trade Indonesia, yang saya bagikan itu sinkronisasi dari atau mix dari fundamental dan teknikal teman-teman. Makanya saya sebenarnya nggak usah bahas terlalu keren-keren banget masalah bahas teknikal lah, inilah nggak perlu sama saya. Yang penting kita bisa profit konsisten, itu saja teman-teman. Ini saya hanya memberikan inilah yang Anda pikirkan ya, 21 mindset ya dari Silent Trade Indonesia. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ketika di fase yang ke-11, nah, makin kacau nih market. Waduh, saya cut loss semua deh gitu ya. Akhirnya kita cut position semua gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ke chartnya gitu ya. Untung saya cut tadi ya, kan gitu ya teman-teman. Untung saya cut ini pasenya sebentar loh teman-teman. Nah, untung saya cut tadi ya, kalau enggak habis 50 US dollar kan gitu ya. Nah, kemudian naik lagi ternyata teman-teman, naik ya. Alah, pasti turun nih, sama kayak yang di atas tadi. Nah, pasti balik lagi kita ke sini, pasti balik lagi nih turun. Nah, ternyata benar turun gitu ya. Nah, benar kan? Apa yang saya bilang, feelingku bener. Nah, feeling bukan insting ya. Nah, kemudian kita masuk ke fase 15. Wah, kenapa nih? Naik ternyata, kan gitu ya teman-teman. Naik ternyata. Coba ini ya, kita lihat dari fase seperti di sini ya teman-teman. Wah, kenapa ini? Bingung nih. Waduh, ngapet lah.
ternyata naik kan gitu ya. Karena di sini tadi kan turun, nah turun lagi kan gitu kan. Di sini naik lagi nih. Nah, kemudian kita open buy di sini kita masih berpikir lagi nih. Padahal di sini kita udah cut loss nih, udah banyak ceblok, udah banyak loss gitu ya. Nah, kemudian di sini di fase 17 ini kita ragu. Ini jangan-jangan seperti yang di sini, yang fase 3 tadi kan gitu ya. Nah, kemudian kita masih berpikir nih, open buy, ragu. Aduh, jangan deh. Nanti ini sudah uptrend, ini pasti turun nih kan gitu ya. Ragu, gemeteran semua deh. Pasti itu yang teman-teman alami. Ini kita jujur secara realnya saja. Ini yang saya buat nih 21 ini ya teman-teman bisa berpikir lah apa yang teman-teman rasakan kan gitu ya. Nah, kemudian pada fase 18, aduh ya, dodol, saya udah yakin tadi market akan naik nih, menyesal, panik, apa segala macam kan gitu ya. Nah, kemudian di sini di ini udah hampir sama nih, padahal kita udah loss banyak tadi di sini ya, teman-teman di sini. Nah, saya berikan saja. Di sini kita mungkin sudah loss banyak dari dari sini kita open buy, kemudian langsung jeblok ke bawah ini ya, sampai di sini kita loss sampai di posisi ini tadi ya. Kemudian akhirnya kita open lagi di fase 19. Nah, di sini. Jadi, teman-teman, ini kalau kita tarik seperti ini sebenarnya ya sudah banyak juga peluang yang kita lewatkan dari tadi sebenarnya, teman-teman. Kan gitu ya. Nah, kemudian belum berapa saat ini masih dari fase di sini ya. Di sini kita open posisi, lalu kita close langsung. Masih berapa pips kita langsung close. Ya. Dari sini kita open langsung close di sini. Ya. Nah, jadi sebenarnya di sini ya hampir sama. Jadi hampir ke set BE tadi ya, teman-teman. Padahal kita di sini sudah cut loss gitu ya. Nah, jadi setelah kita cut loss ternyata naik kembali, uptrend terus sampai naik. Akhirnya kita apa? Martabak lah, naik terus ternyata kan gitu. Ya, kalau martabak yang dijual Bang Rengki sih ya nggak masalah gitu. Bang Rengki yang dari Padang ya, dari mana ya? Ya nggak masalah gitu ya, karena itu pasti gitu ya, martabak yang dimasak itu pasti. Tapi kalau martabak yang seperti kita pikirkan di sini itu sangat menyesal gitu, sangat menyesalnya. Kenapa sih harus kita cut loss di posisi seperti ini, hanya beberapa untung pips, sementara kita mau rugi. Nah gitu, kita mau rugi. Jadi teman-teman, menyesal tiada tara di sini ya saya buat. Jadi artinya begini, sahabat Silent Trade Indonesia, untuk pemilihan kita maupun posisi di mana, sebenarnya kalau di STI Silent Trade Indonesia itu sebabnya saya sampaikan untuk hanya follow saja. Follow itu tidak rumit ya, karena teman-teman selalu saya bagikan ya untuk sinyal itu yang instan gitu. Nah, tetapi kalau untuk belajar seperti ini ya teman-teman harus pahami yang ini tadi 21 mindset ini ya dari Silent Trade Indonesia ini. Teman-teman harus pasti, ini jujur saja, baik yang apalagi yang pemula pasti ini ya teman-teman. Artinya kita menggunakan feeling kita ya. Ini feeling ya teman-teman. Jadi sebenarnya nanti akan saya bahas tentang market maker itu seperti apa, broker itu seperti apa ya. Tapi secara umum yang saya rasakan sewaktu trading ya seperti ini teman-teman ya dulu ya. Kalau sekarang kan saya selain punya strategi plan untuk untuk trading ya, plan mungkin 1 harian, 3 hari, 1 minggu, ini harus gimana gitu. Saya sudah buat plannya sebenarnya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bijak, kalau untuk follow di STI itu sangat mudah sekali ya. Kalau kalian jadi nanti menganggap trading itu susah banget, tidak teman-teman ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kalian mau jadi mahir? Kalau mau jadi mahir di trading, kalian harus banyak korban, percaya atau enggak gitu ya. Ini terus terang saya sampaikan. Kenapa? Karena kalian kan mau trading sendiri. Kalau mau trading sendiri tuh teman-teman harus banyak mengorbankan waktu ya, materi. Jelas ini saya sampaikan. Kenapa? Karena saya sudah mengalami hal yang sama gitu ya. Wah, banyak lah teman-teman. Dosa dibilang berapa jumlahnya, wah sangat banyak sekali, di atas 1 miliar teman-teman. Saya loss tuh banyak, di atas 1 miliar. Serius.
Jadi itu teman-teman, ini itu sebabnya saya bisa menciptakan satu tools ya yang bisa membaca market ya, yang bisa membaca market seberapa, tetapi kita juga ada teknik scalping dan swing dari tools itu. Seberapa, kalaupun ada nanti fundamental, secara fundamental yaitu news, nanti juga sistem itu akan membaca sendiri teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi sampai di sini dulu untuk 21 mindset ya, teman-teman bisa pelajari nanti atau berulang-ulang apa yang saya sampaikan dari awal tadi. Benar atau tidaknya, teman-teman jangan bohongi diri sendiri. Berikan komentar nanti di bawah benar atau tidak yang teman-teman alami di sini ya, buat yang pemula atau mungkin yang sudah pernah. Dan ini teman-teman, ini penerapannya hanya untuk yang menggunakan MT4 ya sebenarnya. Kalau binary itu sebenarnya saya nggak berani, bukan nggak berani sih. Kalau itu sih sebenarnya bukan trading ya, karena itu ya saya juga bisa buat seperti itu gitu ya, karena itu apa namanya, engine gitu ya, teknik yang kita gunakan untuk aplikasi nah gitu ya. Tapi kalau ini kan untuk market semuanya, walaupun makanya masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi setiap di sini fungsional atau chart yang di sini, chart, candle, indikator ya, semua itu akan saya bagikan buat teman-teman, dan pada akhirnya nanti teman-teman bisa trading sendiri ya, trading manual maksudnya ya, manual ya, teman-teman bisa jadi trading manual. Tetapi kalau di ST itu ya hanya simple, follow aja, itu saja, hanya follow aja. Teman-teman mau cari profit atau mau cari belajar, nah itu teman-teman saya sudah tanya, silahkan dijawab juga di kolom komentar ya teman-teman. Kalau mau cari profit ya follow aja, jadi nggak usah mikir-mikir, karena semuanya yang di Silent Trade itu gratis teman-teman ya, gratis tanpa dipungut apa-apa. Itu ya teman-teman, saya akan bagikan pelan-pelan nanti di channel kita ini ya, bagaimana membaca market, bagaimana ini, saya akan bagikan semuanya, tapi di basic klik terlebih dulu, di basicnya dulu semuanya saya sampaikan buat teman-teman. Itu saja mungkin, dan perlu diingat untuk di sini menggunakan dana bebas teman-teman. Kalau kalian mau fokus silahkan follow aja, follow. Jadi nggak ada efek apa-apa nanti gitu ya teman-teman. Itu saja pada pertemuan kali ini, semoga informasi ini, semoga 21 mindset yang saya bagikan saat ini berguna buat teman-teman. Akhir kata saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung sejauh ini. Semoga kita profit dan program 3 kali WD dalam seminggu itu bisa kita capai ya teman-teman. Dari keluarga Silent Trade Indonesia mengucapkan salam profit. Thank you for watching, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.